Ibu akan menjelaskan bab 4 desain produk, submateri tentang pengemasan produk. Nanti Ibu akan menjelaskan tentang materinya, kemudian kita akan membuat tutorial bagaimana mengemas suatu produk dari kertas nasi dan karton. Kita akan mempelajari tentang kemasan produk dan juga cara membuat kemasan dari bahan yang sederhana, mudah didapat, namun tetap bisa memberikan manfaat dari kemasan produk itu sendiri. Oke, sekarang kita membahas ke materi terlebih dahulu. Apa itu kemasan produk? Kemasan merupakan desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan juga dapat diartikan sebagai kemasan yang digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Menurut Klimchul dan Krasovich. Fungsi kemasan produk ada dua. Yang pertama, fungsi protektif. Artinya, memberikan manfaat untuk melindungi sebuah produk. Misal dari perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang dapat berimbas pada pengemasan. Kedua, fungsi promosional. Peran kemasan pada umumnya hanya dibatasi pada perlindungan produk. Namun, kemasan juga dapat digunakan sebagai sarana promosional. Menyangkut promosi, perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen yang menyangkut warna, ukuran, dan tampilan. Tujuan kemasan produk terdiri dari 7 tujuan. Yang pertama adalah physical production. Artinya, kemasan dapat melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. 2. Barrier protection. Melindungi dari hambatan oksigen uap air, debu, dan sebagainya. 3. Bertujuan sebagai containment or agglomeration, yaitu benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. Lanjut, tujuan yang keempat sebagai information transmisi. Artinya, informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Yang kelima adalah reducing chip, yaitu kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau rusak secara fisik, di mana ini dapat membantu dalam pencegahan pencurian. Sehingga paket juga termasuk memberikan kesempatan sebagai perangkat anti pencurian. Yang keenam adalah convenience. Artinya, fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali penutup, penggunaan, dan digunakan kembali. 7. Sebagai marketing, yaitu kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. Nah, jenis-jenis kemasan produk. Yang pertama, ada yang terbuat dari kertas, 2 dari gelas, 3 logam atau karet, 4 kemasan plastik, 5 dari kertas ataupun plastik. Keenam, edible packaging, yaitu kemasan yang bersifat ramah lingkungan karena dapat dimakan. 7. Biodegradable, yaitu kemasan yang mampu didaur ulang secara alami oleh mikroba dan tanah.
Sekarang lanjut ke klasifikasi kemasan, di mana klasifikasi kemasan terbagi menjadi 5. Satu, ada klasifikasi kemasan berdasarkan frekuensi dari pemakaian, yang terdiri dari satu, kemasan sekali pakai atau disposable. Artinya, kemasan ini setelah digunakan tidak bisa digunakan kembali. Contohnya, bungkus plastik untuk es, bungkus dari daun-daunan, atau kotak karton lipat minuman sari buah. Kedua, kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multi-trip, seperti botol minuman, botol kecap, botol sirup, dan sebagainya. 3. Kemasan atau wadah yang tidak dibuang atau dikembalikan oleh konsumen, dalam kurung semi-disposable. Artinya, wadah-wadah tersebut biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen. Misalnya, botol air mineral, yaitu untuk tempat air minum di rumah, kaleng susu untuk tempat gula, dan lain-lain. 2. Klasifikasi berdasarkan struktur sistem kemas terbagi menjadi 3. Ada kemasan primer, artinya kemasan yang langsung mewadahi atau membungkus bahan pangan. Misal, kaleng susu, botol minuman, bungkus tempe. 2. Kemasan sekunder. Fungsinya melindungi kelompok-kelompok kemasan lainnya. Misalnya, kotak karton untuk wadah susu dalam kaleng, kotak kayu untuk buah yang dibungkus, dan sebagainya. Ketiga, kemasan tersier, yaitu kemasan untuk mengemas setelah kemasan primer dan sekunder. Kemasan ini biasanya digunakan untuk pelindung selama pengangkutan. Contoh, jeruk yang sudah dibungkus dimasukkan ke dalam kardus, kemudian dimasukkan ke dalam kotak, dan setelah itu ke dalam peti kemas. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan sifat kekakuan dan bahan kemasan. Terbagi menjadi 3. Ada kemasan fleksibel. Artinya, bahan kemasan yang mudah dilenturkan tanpa adanya retak atau patah dan relatif tipis. Misal, plastik, kertas, dan foil. 2. Kemasan kaku, yaitu bahan kemasan yang bersifat keras, tidak tahan lenturan, patah bila dibengkokkan, dan relatif lebih tebal dari kemasan fleksibel. Contoh, kayu, gelas, dan logam. 3. Kemasan semi kaku atau semi fleksibel. Artinya, bahan kemasan yang memiliki sifat-sifat antara kemasan fleksibel dan kemasan kaku. Contoh, botol plastik dan wadah bahan yang berbentuk pasta. Klasifikasi berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan terbagi menjadi 3. Ada kemasan hermetis, artinya tahan uap dan gas. Yaitu kemasan yang secara sempurna tidak dapat dilalui oleh gas, udara, atau uap air, sehingga kemasan ini tidak dapat dimasuki oleh bakteri, ragi, dan debu. Wadah-wadah yang biasanya digunakan untuk pengemasan secara hermetis adalah kaleng dan botol gelas. Kedua, kemasan tahan cahaya, yaitu wadah yang tidak bersifat transparan. Contoh, logam, kertas, dan foil. Kemasan ini cocok untuk bahan panganan yang mengandung lemak dan vitamin yang tinggi, serta bagi makanan hasil fermentasi. Ketiga, kemasan tahan suhu tinggi. Artinya, kemasan untuk bahan yang memerlukan proses pemanasan, pasteurisasi, dan sterilisasi. Umumnya terbuat dari logam dan gelas. Terakhir, berdasarkan tingkat kesiapan pakai atau perakitan, yaitu terdiri dari 1. Wadah siap pakai. Artinya, bahan kemasan yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contoh, botol, wadah kaleng, dan sebagainya. 2. Wadah siap dirakit atau wadah lipatan.
yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum diisi. Contohnya, kaleng dalam bentuk lembaran dan silinder fleksibel. 2. Wadah yang terbuat dari kertas, foil, atau plastik. Nah, itu materi dan informasi yang berkaitan dengan pengemasan. Nah, sekarang untuk membuat merek yang sederhana, kita bisa membuka aplikasi Microsoft Office Word. Kita klik, oke, kita pilih insert. Untuk model namanya kita bebas saja ya. Ini kan contoh, jadi Ibu pilih yang suka-suka saja. Suka-suka Ibu, oke. Pilih bentuk lingkaran, kemudian buat lingkaran. Ya. Untuk sisinya Ibu ingin pertebal, klik Shape Outline, pilih ukuran berat. Ibu pilih satu saja, kurang. Ya, 2,5. Kemudian klik lagi, insert, pilih bentuk lingkaran. Buat lingkaran kecil. Kita atur-atur. Sama, untuk garisnya saya pertebal lagi. Oke. Nah, jika beres, mau saya tulis nama mereknya ya, kata. Saya kasih kata. Pilih ukuran yang kecil, karena ukuran gambarnya kecil ya. 12-14 cukup lah. Kita klik format text wrapping, pilih in front of text. Kemudian kita masukkan ke dalam bentuk yang sudah kita buat. Nah, untuk bisa menyesuaikan kata mengikuti bentuk lingkaran, kita klik change shape. Oke. Ya. Kita atur-atur. Kita buat lagi. Oke, kita simpan lagi di lingkaran, klik change shape. Kita atur-atur. Oke. Harus telaten ya, agar pas.
Nah, agar tidak terlalu polos, kita kasih warna. Oke. Kemudian di sini kita kasih tulisan. Kita gunakan word art lagi ya. Nah, untuk bagian tengahnya kita tulis halal ya. Sama seperti tadi, kita klik insert, kemudian gunakan word art untuk menulis katanya. Sesuaikan ukurannya dengan ukuran gambar. Saya tulis 9. Oke, klik di kata halal, kemudian klik format, klik set working. Kenapa? Agar bisa digeser-geser ya posisi katanya. Kita klik in front of. Kita simpan. Kita perkecil ukuran hurufnya. Oh, ternyata kegedean ya. Kita kembali lagi. Klik menu insert, kemudian word art. Pilih ukuran 8. Pilih format, set working, pilih in front of. Oke, selesai. Nah, kalau sudah begitu, kita print ya. Klik print to view. Bisa dilihat kan? Oke. Kemudian klik printer. Pilih nama printernya yang akan digunakan. Klik halaman page atau O bisa, atau page juga sama karena ini cuma ada satu lembar ya, satu halaman. Kemudian nanti kita klik OK. Selanjutnya kita akan ngeprint. Oke, sudah jadi ya. Kegiatan selanjutnya kita akan membuat kotak makanan dari kertas nasi dan karton atau disebut juga buffalo ukuran F4. Bahan-bahan dan perlengkapan yang harus kita siapkan adalah 1. Kertas nasi, 2. Karton,
3 stapler, 4 gunting, 5 pulpen, 6 penggaris, dan terakhir lem pok. Oke, tutorial yang pertama kita akan membuat kemasan snack kekinian. Siapkan kertas nasi, buat menjadi segi 4 sama besar. Kita gunakan ukuran 24,5 cm sesuai dengan panjang penggaris yang kita gunakan. Sisa kertas ini kita gunting. Kemudian kita lipat menjadi segitiga sama sisi. Kita rapikan. Setelah itu, tarik bagian kanan ke sebelah kiri. Begitu pula sebaliknya. Oke. Nah, kita lihat isinya ya, bagian isinya bagaimana. Bisa dilihat. Setelah itu, bagian atas kita tarik ke bawah. Nah, jadi deh kemasan kekinian. Oke, kita coba isi ya dengan tahu crispy. Bagaimana? Menarik bukan? Tidak, kita akan membuat kotak box dari nasi kuning atau pembungkus nasi yang kekinian. Kita lipat kertas menjadi satu bagian yang sama besar. Kemudian rapihkan, lipat lagi menjadi satu bagian yang sama besar, rapihkan lagi. Setelah itu kita buat segitiga dari sebelah kanan, kemudian sisi bagian yang lainnya juga sama, kita buat segitiga. Harus rapi ya, hati-hati, jangan buru-buru. Oke, setelah jadi seperti ini, tarik bagian kiri dan kanan, sama ini juga tarik, kemudian jadilah seperti ini. Nah, setelah ini kita tarik sisi sebelah kanan ke bagian tengah, tepat pada garis. Sisi satunya lagi juga sama. Kemudian bagian belakangnya juga sama. Nah, jika sudah seperti ini, kita tarik bagian bawah ke atas. Setelah itu bagian atas dari kertas ini kita lipat. Jadi 3 lipatan. Oke. Bagian belakang juga sama seperti tadi. Oke. Setelah itu kita lihat, kita buka untuk melihat isi dari kertas tersebut. Oke. Nah, agar nasi yang kita masukkan ke sini tidak tumpah, kita bisa menutupnya dengan tarik bagian kanan ke bagian kiri. Agar tertutup rapat, kita bisa menggunakan stapler.
Oke, jadi udah. Tiga. Pembuatan kemasan produk yang ketiga. Sekarang kita akan menggunakan kertas karton atau sering disebut Tupalo. Oke, kita buat garis di sisi kanan, kiri, atas, dan bawah dengan kira-kira 4 cm. Kita buat titiknya terlebih dahulu agar rapi menggunakan penggaris. Oke, setelah itu kita buat garisnya dari titik yang sudah kita buat. Oke, setelah itu tarik bagian bawah ke atas sampai batas garis yang sudah kita buat. Rapihkan seperti ini. Kemudian bagian bawah sama, rapihkan. Nah, ada 2 garis yang terbentuk. Kita kasih tinta supaya jelas garis yang sudah kita buat. Oke, setelah itu kita gunting-gunting. Setelah itu kita lipat. Oke. Ya, sudah jadi, kita kasih lem. Lanjut, kita tempelkan.
Jeda Kak. Tiga. Kita tempelkan merek yang sudah kita buat tadi. Kita isi resource. Tara, kotak makan kekinian. Terus